Ya. Mbak Leni kenapa ketawa tadi? Anda melihat ini seperti apa istilah yang digunakan, teknis, pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, seperti apa akronim? Karena 2014, 2019 saya juga kan sama-sama Mbak Api ngebahas tentang itu kan, TPID. Tim pengendali inflasi daerah. Itu yang sempat ditanyakan Pak Jokowi ke Pak Prabowo dan Pak Prabowo nggak mampu jawab. Tapi kan ditanya itu apa? Dijawab, dijelaskan sama Pak Jokowi. Betul. Kalau Mbak Api masih ingat waktu debat setingkat kepala daerah itu di Sumatera Utara antara Edi Rahmayadi sama Jarod Saiful Hidayat soal stunting. Nah, Edi juga kan nggak tahu. Kalau boleh tolong dibantu saya jelaskan apa itu stunting. Jadi sebenarnya problemnya biasa-biasa aja. Jadi memang kalau sebuah istilah yang tidak terbiasa kita dengar, kecuali tentang ekonomi ZEE misalnya, itu kan sering kita dengar diulang-ulang. Itu berlaku teori mere exposure namanya dalam teori komunikasi politik itu. Jadi semakin sering kita dengar semakin terbiasa. Nah, kalau soal karbon itu benar sebenarnya jawab Mahfud poin pertama udah masuk. Kita lakukan dulu naskah akademis, gitu kan? Naskah akademisnya cuma tidak dilanjutkan sama Prof. Mahfud. Misalnya soal gas emisi buang di pabrik-pabrik, di PLTU, di rumah sakit dan seterusnya. Mungkin karena ada bayangan ini soalnya ngelanjutinnya mau kemana. Tapi naskah akademis itu sudah menjawab menurut saya. Naskah akademis itu yang paling pertama loh, supaya tidak terjadi perdebatan di DPR nantinya. Terus yang soal yang Caimin tadi. SGIE. Ya, benar antara istilah bahasa Inggris sama bahasa Indonesia, apalagi istilah itu tidak sering didengar. Jadi seharusnya seperti Pak Prabowo aja ditanya balik. Jadi yang dilakukan Caimin sudah tepat? Sudah tepat. Mengorbankan waktu menjawabnya untuk mendapatkan penjelasan apa itu SDG. Iya, sudah tepat. Dan jawaban dia kemudian tepat. Gitu. Meskipun Gibran nggak punya waktu lagi untuk menjelaskan, tapi saya dengar penjelasannya sudah tepat. Gitu, baik. Mas Jayadi, bagaimana melihat tadi dua kata yang SGE dan carbon capture gitu? Ya, pertama sama Mbak Leli ya, kita baik politisi, calon presiden atau calon gubernur atau apa, nggak usah malu kalau kita tidak paham dengan istilah secara teknis. Karena singkatan itu banyak, istilah teknis juga banyak, nggak apa-apa, ditanya balik itu nggak apa-apa, itu nggak masalah. Yang penting substansinya paham. Tidak akan menurunkan derajatnya sebagai orang yang akan nyalon gitu. Satu. Yang kedua, kan ketidaksempurnaan yang kalau terlihat di calon presiden atau calon kepresiden itu manusiawi. Ya, mereka itu bukan malaikat, tahu segalanya nggak apa-apa gitu. Misalnya Pak Mahfud, nah itu kelemahan Pak Mahfud kemarin, di tadi malam itu harusnya tanya aja yang Anda maksud carbon capture apa gitu. Karena yang saya pahami begini-begini gitu kan. Jadi itu teknis cara menjawab aja gitu, saya kira. Dan tidak apa-apa kalau seorang politisi tidak tahu sampai detail betul isu-isu tertentu. Kan mereka tidak diminta untuk jadi presiden atau calon atau wakil presiden itu mengetahui semua detail karena ada banyak pembantunya. Itu saya kira yang harus disadari oleh kita semua, saya kira. Perwakilan paslon saya tanya, kira-kira dari Mas Hasan Hasbi dulu, kira-kira yang menguasai panggung pasti Anda menjawab Mas Gibran, tapi dari mananya masyarakat bisa mengikuti argumentasi Anda bahwa tadi malam saat debat yang menguasai panggung adalah Mas Gibran? Pertanyaan yang sama juga untuk masing-masing perwakilan paslon. Gitu loh. Menurut Anda bukan Mas Gibran? Lebih menarik. Prof. Mahfud hebat semalam. Caimin juga hebat semalam. Tapi memang Mas Gibran luar biasa. Gitu. Karena orang underestimate selama ini terhadap Mas Gibran. Dan Mas Gibran di tengah semua cibiran, tuduhan, dan underestimate dari banyak sekali orang, dia mempersiapkan diri dengan baik. Dan semalam itu, kenapa kata-kata Mas Gibran itu punya bobot dan makna ketika kita dengar? Karena memang Mas Gibran paham persoalan. Ketika dia paham persoalan ini, dia menyampaikan dengan bahasa yang baik. Bahasanya nggak secanggih bahasanya Anies Baswedan, tapi bahasa yang keluar dari mulutnya Mas Gibran semalam sebagian besar bisa dipahami dengan baik. Bahkan oleh orang yang tidak mengerti soal-soal teknis ekonomi, pajak dan segala macam. Jadi menurut saya semalam itu Mas Gibran luar biasa. Luar biasa. Bang Eriko. Ya. Pertanyaan yang sama. Mbak Afi dan semua kita inilah kan. Sampai lupa. Saking seriusnya ini. Kalau kita mau berbicara jujur melihat situasi kemarin, sebenarnya kan jelas siapa yang otentik, siapa yang memang kosmetik. Nah, itulah mungkin ya, minta maaf kepada kaum perempuan. Jadi di sini terlihat kalau memang punya kemampuan, memang sudah biasa mengalami hal itu,
itu cenderung lebih apa adanya. Tidak lagi misalnya membuat suasana itu seolah-olah, oh saya memang punya kemampuan, saya memang menguasai ini seperti itu. Nah, disinilah Profesor Mahfud dengan apa adanya, dengan kejujurannya, dengan kepolosannya, dan memang beliau menyampaikan, ditanya apapun saya jawab, tidak bertanya pun tidak masalah. Begitu. Sebenarnya kalau kita mau mencari, kita kan bukan mau mencari pemimpin yang sempurna, tidak ada. Yang sempurna hanya milik Yang Maha Kuasa, tapi kita mau mencari pemimpin yang paling sedikit kekurangannya. Dan yang paling nyata bahwa Mas Ganjar memberikan sepenuhnya kewenangan kepadanya sesuai dengan kemampuan Profesor Mahfud. Nah, itu yang membuat bahwa Profesor Mahfud kemarin juga sudah jelas terlihat memang betul-betul otentik. Itu yang diperlukan oleh masyarakat. Gitu. Baik. Bang Bestari, silahkan. Tidak perlu kita kemudian malu menyatakan bahwa ada satu anak bangsa yang menjadi debutan pada hari ini tampil lebih baik daripada sebelumnya. Ya toh? Bernama Gibran Rakabuming. Dia tampil cukup baik kemarin. Yang lainnya juga tidak buruk. Nah, kita berharap bahwa apa yang sudah baik-baik ini pada debat berikutnya akan lebih baik dengan tema yang berbeda, dan kita harapkan bahwa pemandu acara, panelis itu memperbaiki cara mereka menyajikan pertanyaan. Ya, kemudian juga bisa meniup semprit apabila ada hal-hal yang sifatnya itu kan teknis. Singkatan. Sebentar, teknis tapi bisa sangat mengganggu. Bagaimana kalau tadi saya sampaikan ketika dia ngomong SGIE, kemudian nanti kita selesaikan dulu SGOT-nya. Kalau Caimin menjawab begitu, maka kacaulah, masyarakat tidak akan mendapatkan informasi terbaik siapa kemudian yang akan mereka pilih kemudian. Gibran oke, sangat oke, yang lainnya pun oke. Jadi hari ini mata masyarakat melihat, mudah-mudahan jangan sampai mengecewakan pada sesi berikutnya. Baik, terima kasih banyak. Pemirsa, debat merupakan ajang setiap kandidat baik capres maupun cawapres untuk memberikan impresi kepada masyarakat. Tidak hanya kemampuan berbicara, namun juga tiap kandidat harus secara jelas menyampaikan gagasan beserta kebijakan konkretnya di lapangan. Janganlah debat hanya menjadi forum yang riuh tapi nirmakna. Sampai jumpa di panggung demokrasi pekan depan. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Thank you. Terima kasih. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.